Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue ya di Jabong di channel gue Beat Motovlog. Apa kabar kalian semua ya? Semoga aja baik-baik saja dan sehat selalu. So di video kali ini akhirnya gue bisa bikin video lagi di rumah. Jadi kemarin tuh abis renovasi ini nih bikin coran sama dikasih atap ya, biar gue bikin konten juga lebih enak di sini. Sama di sini gue sekarang ada satu part. Ini sebenarnya kemarin udah gue unboxing. Mungkin kalian masih awam ya dengan part-part ini karena juga jarang yang pakai. Cuman kalau di motor-motor balap, di MotoGP, motor balap tuh udah rata-rata pakai kayak gini. Jadi ini itu namanya remote adjuster atau setelan master rem. Nah, ini gue belinya ya seperti yang kalian tonton di video pas unboxing. Ini belinya gue langsung dari Cina dan belinya itu lewat aplikasi AliExpress ya. Gue bukan endorse atau apa. Jadi kenapa gue belinya di AliExpress? Karena harganya jauh lebih murah. Cuman pengirimannya itu lumayan lama ya, bukan lumayan lagi, pengirimannya itu lama ya, sekitar 3 mingguan ya dari dikirim dari sana. Tapi kalau kalian pesan pasti langsung dikirim sama sellernya ya. Lamanya itu proses dari bandara dari Cinanya itu, waktu gue pesan itu beberapa hari lah, antara 1-2 harian itu langsung dikirim sama si sellernya. Dan untuk harganya sendiri ini gue beli langsung dari Cina itu di AliExpress, harganya cuman 311.000 ya. 311.000 itu belum termasuk ongkirnya. Jadi ongkirnya juga kemarin dari pos ya, gue nyampenya ke rumah itu sama pos ada biayanya lagi. Kalau nggak salah sih sekitar 20 ribuan juga kurang kayaknya. Soalnya ini udah lama juga, jadi gue udah lupa lagi biaya ongkirnya itu berapa. Dan kalau di Shopee itu juga ada sebenarnya, tapi harganya jauh lebih mahal ya, sekitar 400 ribuan lebih lah. Nanti kalau kalian penasaran sih, gue nanti cantumin linknya buat di deskripsi. Dan hari ini jadi gue mau pasangin ini di motor gue. Tapi sebelumnya gue mau buka dulu nih, jelasin satu persatu ke kalian dalamnya ada apa aja. Dan nanti gue mau rakit di bawah di sini aja, soalnya kalau dirakit di motor itu agak sedikit ribet ya. So langsung aja kita buka. Oke, jadi di sini gue dapet semacam kawat kayak gitu. Cuman ini udah gue potong, soalnya kalau nggak gue potong itu kepanjangan kalau buat dipasang di motor matic. Nah, kalau nggak dipotong itu panjang itu sekitar sepanjang selang ini cuy. Jadi selang ini masih jadi dari selang ini pun masih agak lebih ya untuk si seling atau si kawatnya ini. Jadi si selingnya ini juga selingnya lagi, si housing kawatnya juga nggak gue pakai. Kenapa? Soalnya ini terlalu lentur cuy itu. Jadi ini semacam karet kayak gitu, kayak karet bensin ya, atau selang bensin. Jadi gue pakai. Kenapa? Kalau nanti gue pakai di remote adjuster, jadi si karetnya itu ikut muntir cuy. Jadi gampang muntir tuh. Muntir ya, bahasanya apaan ya gue, pokoknya ikut muter lah kalau gue puter di setelan adjusternya. Sama kalau gue kasih pelumas itu takutnya karet kayak gini tuh gampang ngembang cuy. Nah solusinya itu kalian ganti pakai selang kayak gini. Ini gue dapet dari daleman selang rem apa aja, tapi kalau original gue kurang tahu. Nah selangnya itu kayak gini bentuknya, dan untuk lubangnya ini ternyata pas cuy. Nah dia jauh lebih kuat ya, dan dia ini fisiknya itu keras, jadi nggak gampang melintir kalau gue puter si setelannya. Nah kayak gitu. Dan kalau gue kasih pelumas juga dia nggak bakal ngembang cuy. Tuh jauh lebih baik lah kalau kalian ganti si housing atau si pembungkus selingnya yang bawaan ori sama dari bekas selang rem ini. Nah oke, jadi next di sini udah dapet selang sama ini, dan dapet pegangan remote adjusternya. Nanti ini untuk pegangan ke stang motornya ya. Jadi untuk pegangan nanti si setelannya cuy. Oke, di sini dapat pegangan. Nah ini setelannya bentuknya kayak gini ya. Ini nanti jadi posisinya di bagian sini. Nah posisinya dimasukin ke sini. Nah ini ada baut L, jadi nanti kita kencengin, tapi sesuaiin dulu posisinya mau kayak gimana. Nah ini ada bungkusan kecil juga. Di sini juga udah dapet kunci L cuy, lumayan kan kunci L. Udah dapet apa aja. Ini kunci L,
ukuran kecil ya, gue gak tahu ukurannya berapa, sama kunci L lebih kecil lagi juga. Ini buat baut nanti yang kecil-kecil kayak gini nih, yang kecil, aduh yang kecil-kecil kayak gini, jadi pakai kunci L yang ini. Jadi lebih praktis lah, kalian nggak usah beli-beli lagi kunci L ya, atau minjem-minjem. Nah di sini ada juga baut L, dapat 2 piece. Nah jadi baut L itu nanti buat pegangan si ini ya, si pegangan setelannya ya. Nah di sini juga ada 2 stela, bukan 2 setelan sih. Ini dapat mur juga, mur. Ini dapat baut juga ya, baut 2. Terus ada semacam klip kayak gitu. Nah ini klip kayak gini tuh di setelan master remnya juga udah ada, cuman mungkin bonus, jadi bisa dipakai atau enggak. Nah di sini ada 2 macam ini kalau disebutnya apa ya, pegangan atau apa nanti buat nyambungin ke master remnya. Buat yang gede ini dia diperuntukkan untuk master rem model kayak Brembo apa ya, pokoknya Brembo yang setelannya itu bahannya dari plastik cuy, kayak Brembo RCS itu all series kayaknya setelannya itu dari plastik, jadi dia dibaut dua-duanya. Sedangkan yang kecil ini buat master rem yang setelannya itu bahannya dari aluminium CNC cuy. Jadi di sini nggak baut, dia pakai semacam apa, tusukan kayak gitu, jadi nanti ditusuk ke dalam kayak gini. Nah jadi kayak semacam pengunci lah. Nah untuk bagian sini sih masih sama pakai baut. Ini buat master rem kayak Gel Speed, KTC, terus Brembo GP yang gue pakai sekarang. Pokoknya master rem yang setelannya itu bahannya dari aluminium. So jadi untuk part-partnya atau dapat apa aja dari satu set remote adjuster ini. Jadi ini sebagian part, ini semua partnya udah gue jelasin. Sekarang kita lanjut buat perakitan. Nah kalau untuk perakitan sih gampang ya, nggak terlalu susah kalau ngerakit kayak gini. Jadi kalian masukin dulu si seling kabelnya, mau kalian kasih pelumas atau enggak juga bisa, tapi gue kayaknya harus kasih pelumas dulu sih, soalnya agak sedikit seret sih, dan buat ngejaga si selingnya supaya nggak karatan. Meanwhile, oke lanjut lagi. Jadi untuk si kabelnya udah gue kasih pelumas tadi pakai minyak goreng ya soalnya nggak ada solar, kalau mau lebih bagus sih pakai solar. Nah sekarang untuk selanjutnya kalian pasang si setelannya dulu. Nah setelan ini ya nih. Nah setelannya itu dimasukin kayak gini. Nah terus kalian kasih baut di bagian sini cuy. Nah kalian sesuaiin dulu ya masuknya segimana. Nah untuk kabelnya juga dipotong, nggak asal potong, harus diukur-ukur dulu, diperuntuk cocoknya segimana. Soalnya untuk beda-beda motor itu beda-beda ukuran cuy. Mungkin ini dari sananya untuk motor-motor kayak motor sport kayak gitu, jadi stangnya itu jauh lebih panjang ya. Tapi ya panjang-panjang juga nggak terlalu panjang sih menurut gue, cuman ini benar-benar kepanjangan tadi sekitar setengah meteran lah. Nah ini untuk tahap pertama kalian pasang si setelannya kayak gini ya. Nah selanjutnya lanjut buat pasang si setelannya ya. Ini sambungan dari adjuster ke master remnya ya. Ini untuk setelannya gue pakai yang setelannya lagi. goblok. Untuk sambungannya gue pakai yang kecil, soalnya master rem gue itu yang model Brembo GP. Nah untuk selanjutnya kalian pasang kayak gini. Nah kasih mur lagi cuy. Oke, sekarang agak kurang kencang sih ini. Nah, pastiin kencang ya. Nah kalau udah kayak gini, sekarang kita lanjut buat pasang ke motornya. Jadi sekarang gue mau langsung aja pasang ke motornya, dan ini master remnya kalian copot dulu ya untuk bagian setelan di sininya, setelan master remnya. Cuman tadi gue lupa nggak videoin. Jadi kalau buat nyopot ini sih gampang-gampang aja ya, kalian tinggal tusuk aja di bagian klip ininya, soalnya di setelan itu ada semacam penusuknya kayak gitu. Nah sekarang kalian tentuin dulu posisinya mau kayak gimana. Kalau kebanyakan sih orang-orang itu masangnya suka di bagian atas ya, suka ada di bagian sini, atau ya itu sesuai selera kalian aja. Cuman kalau gue tuh masangnya mau diumpetin cuy, supaya nggak terlalu kelihatan juga ya. Nah untuk pemasangannya tuh kayak gini,
kalian pasangin dulu bagian sambungannya. Terus mana tadi? Nah, jadi dari si adjusternya itu kalian dikasih klip kayak gini, tapi dari master remnya juga udah dapet ya. Kalian tinggal pilih aja mau pakai yang mana ya, mau bawaan master remnya atau bawaan dari adjusternya ya, sama aja cuy. Nah, sekarang kalian masukin ke lubang yang ada di setelan master remnya. Nah, kayak gini. Agak sedikit susah sih kalau masukin kayak gini cuy. 2000 years later. Oke, jadi sekarang untuk sambungan ke master remnya udah terpasang. Nah, jadi di dalam sini tuh ada semacam klip kayak gitu. Jadi dicolokin supaya bisa nggak copot cuy di bagian sini tuh. Jadi udah udah keras banget, nggak bisa copot. Nah, sebenarnya sih ini udah bisa diatur-atur ya untuk si setelannya. Nah, kayak gini. Nah, ini untuk ngerasin, kalau ngendorin. Nah, tuh. Jadi ini part yang cukup berguna banget sih, terutama untuk di motor matic. Soalnya kalau setelannya itu master rem kayak gini kan posisi setelannya ada di bagian dalam. Jadi kalau pakai rem adjuster itu supaya kalian bisa nyeting si setelannya. Kalau nggak ada setelan adjusternya itu kan posisinya itu susah cuy, susah disetel. Soalnya kehalang sama si batok kepalanya tuh. Jadi jauh lebih gampang ya. Oke, selanjutnya jadi sekarang tinggal nentuin posisi si setelan adjusternya itu yang bagian ini ya. Sekarang tinggal posisiin si setelannya kalian mau di mana ya. Biasanya tuh orang-orang masangnya tuh di bagian sini ya. Cuman gue nggak mau ribet, soalnya kalau mau pasang di sini itu kan otomatis harus ngelubangin batok atau nyok-nyok di bagian sini ya. Jadi gue masangnya itu mau posisiin kayak gini nih. Nah, jadi posisinya itu ada di bagian batok kepalanya, di bagian dalamnya ya. Nah, jadi di bagian sini, ini untuk setelannya di bagian sini. Nah, jadi nggak nggak ngeganggu ke tangan juga waktu pengereman rem belakang, dan posisinya juga nggak terlalu kelihatan cuy. Jadi disembunyiin, kalau kata Ian Marshall, disembunyiin itu biar nggak sombong. Anjay. Nah, sekarang gue mau copot dulu batok bagian belakangnya supaya si penjepitnya ini bisa terpasang ya. Nah, sekarang kita lanjut buat pemasangan si pegangan setelannya. Nah, posisinya itu gue mau simpen di bagian sini cuy. Jadi tersembunyi ya. Nah, sekarang kalau mau lebih bagus sih di bagian luar, cuman kalau terlalu keluar nantinya ngeganggu ke handle remnya cuy. Takut ketahan, sama ke tangan juga malah ngeganggu ya. Jadi gue posisinya di bagian dalam. Nah, jadi kayak gini aja biar lebih simpel aja kelihatannya, nggak terlalu banyak untuk pemasangannya juga nggak ribet ya, nggak perlu nyuak-nyuak batok. Kalau kalian yang kurang bisa nyuak batok nanti hasilnya kurang rapi ya. Nah, jadi kayak gini, jangan dulu dikencengin. Oke, jadi kalian nanti kalau agak susah buat ngaturnya itu gampang ya, nggak perlu ngencengin ngendorin bautnya. Nah, sekarang tinggal kita masukin ke bagian sini cuy untuk setelan. Nah, untuk kabelnya juga ini kan tadinya panjang, dan untuk pemotongan juga nggak boleh asal-asalan cuy. Jadi kalian harus ngasih gap, nanti master rem itu ditekan itu jangan sampai si selangnya ini terlalu tegang cuy. Jadi takutnya master rem belum nyampe menekan piston, nah ini udah ketahan sama si kabelnya. Nah, takutnya kayak gitu. Jadi ini gue juga terlalu pendek sih, harusnya harus agak longgar, nggak kencang kayak gini. Ini tapi masih normal lah, segini masih wajar. Tapi kalau mau lebih bagus itu jarak selangnya itu harus lumayan longgar banget. Ini agak ketarik sih segini. Mungkin cara ngakalinnya nanti gue untuk kalipernya harus disetting lebih pendek lah. Ini kan jaraknya masih lumayan jauh, jadi nanti gue setel ulang di bagian kalipernya. Nah, sekarang tinggal gue kencangin baut di bagian bawah sininya cuy. Nah,
Di sini kan ada bautnya. Nah, sekarang tinggal gue kencengin. Nah. Oke, jadi udah terpasang sekarang. Nah, tinggal gue atur ulang si ini cuy, si hand gripnya, soalnya nanti batok kepala susah masuk di bagian sini ya. Nah, sekarang tinggal kalian ya putar-putar aja tuh, jadi handle-nya udah bisa gerak-gerak sendiri ya. Nah, buat ngerjain orang sih ini bagus ya. Tuh. Nah, jadi ini untuk setelan paling rendah. Nah, kita setel orang ke bagian yang paling tinggi, tapi ya kekurangannya itu dia kurang smooth, beda sama merek-merek yang terkenal kayak Lightech atau Active kayak gitu, dia lebih smooth ya dibandingkan ini. Mungkin dari master M-nya juga karena ini KW, jadi agak susah ya untuk di setel ke bagian yang paling tingginya. Agak lumayan keras sih, sama si kabelnya itu mantul-mantul tuh, bisa balik-balik sendiri tuh. Tapi ini is oke, fungsinya juga masih bisa kepake, dan ya untuk harga 300.000 ya cukup worth it. Kalau yang original itu harganya bisa nyampe jutaan cuy. Jadi sekarang gue mau lanjut buat pasang batok kepalanya. Ya untuk pemasangan ya cukup jelas, mungkin kalau ada yang kurang paham ya kalian silahkan tanyain aja di kolom komentar ya. Oke, jadi sekarang batok kepala udah terpasang, spion juga udah terpasang. Cuman ya tadi ada sedikit masalah di bagian batok kepalanya. Jadi tadi coakannya kurang lebar, jadi bagian sini itu mentok, dan ya coakannya kurang rapi itu. Ini juga masih agak sedikit mentok sih. Jadi kalau di rem tuh agak ketarik-tarik batok kepalanya tuh. Nah, jadi ya mungkin nanti bakal gue rapiin lagi, soalnya di rumah juga gak ada board tuner. Nggak mau lebih rapi itu pakai tuner ya, nanti dicoak lebih gede lagi, jadi si ini itu lebih luasa. Dan kalau dari fungsinya sih ya fungsi dari adjusternya ya tuh, jadi walaupun agak sedikit susah tapi dia berfungsi dengan baik tuh. Nah, jadi ini kalau untuk mendekin sih itu lebih gampang. Kalau balikin lagi ke depan itu agak sedikit susah cuy. Gak tahu kenapa sih ini gue, mungkin ya gara-gara barang murah ya kayak gini ya. Nah, jadi ya walaupun susah tapi bisa lah, fungsi berfungsi dengan selayaknya ya. Nah, jadi ini untuk posisi setelannya tuh jadi agak sedikit susah. Ya kalau kalian yang mau pasang ya lebih baik jangan lah. Soalnya masangnya juga lumayan ribet. Tapi kalau penasaran ya silakan aja, tadi tutorialnya udah gue bikinin ya. Semoga aja videonya bisa gampang dimengerti. Kalau nggak mengerti silahkan bertanya ya, karena malu bertanya itu sesat di jalan. Dan untuk posisinya ya nggak ngeganggu ke pengereman belakang tuh. Kalau untuk gue ya, kalau nggak tahu kalau untuk orang lain ya biasanya tuh orang biasanya masangnya tuh di sini, bisa masang di bagian yang lain lah. Kalau untuk motorsport ya biasanya tuh posisinya kayak gini tapi lebih ke atas sedikit ya. So jadi ya untuk pengereman depan udah normal. Ini kemarin Master M juga udah terpasang dengan selayaknya ya, nggak ada gangguan yang lain. Ini untuk pengereman juga ya normal-normal aja. So jadi segitu aja untuk videonya. Semoga aja kalian bisa mengerti dengan apa yang gue omongin sama yang gue tunjukin ke kalian. Dan jika kalian suka silahkan like, komen jika ada yang kalian mau tanyakan. Dan untuk part ini si remote adjuster ini kalian bisa cek di Shopee, atau mau kayak gue beli di AliExpress, nanti gue cantumin linknya. Share jika menurutkan video ini bermanfaat, dan pastinya juga support juga channel gue supaya kedepannya gue tambah semangat bikin video. Dan video selanjutnya kayaknya masih tentang motor ini, soalnya Mio juga masih belum ada perkembangan. Mio kayaknya masih lama lah, tapi insya Allah tahun ini gue bakal beresin itu motor ya. Semoga aja bisa beres ya, kalian doain aja. Gue Jabung pamit, sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya. Bye bye.